Halo semua, kali ini aku akan bercerita lagi mengenai pengalamanku menyewa sepeda di Belanda. Dan ini juga bukan cuma berlaku untuk di Belanda ya, karena Swapfiets ini ada di beberapa negara ya. Jadi provider sepeda sewaan ini ada di beberapa negara. Bukan cuma di Belanda doang, cuma ada di Jerman, Spain, dan beberapa negara lainnya yang nanti kita akan bahas. Nah, pertama-tama caranya itu gimana? Cara untuk nyewa sepedanya itu gampang banget. Kalian tinggal kunjungin aja website Swapfiets-nya. Nanti aku akan taruh linknya di deskripsi di bawah. Tinggal klik dan cari kota kalian dan ya udah gitu, tinggal ikutin aja prosedurnya. Nah, yang aku akan omongin pada video kali ini bukan cara untuk sewanya, tapi lebih kepada pengalamanku setelah 2 bulan memakai sepedanya gitu. Jadi udah 2 bulan, hampir 2 bulan full aku memakai sepeda ini gitu. Jadi apakah positifnya, apa negatifnya akan aku sampaikan pada video ini. Nah, mungkin nanti kedepannya juga kalau misalnya ada yang tertarik, boleh banget di komen di bawah ya gitu. Apakah ada yang tertarik untuk aku buatkan video gimana cara proses nyewanya, itu boleh juga di komen di bawah. Apakah video seperti itu perlu dibuat apa enggak. Cuma yang penting dulu ini adalah pengalamannya dulu. Nah, kalau udah pengalamannya udah diceritakan, kalian decide apakah mau pakai Swapfiets atau enggak. Nah, jadi sewa sepeda yang aku pakai itu adalah providernya atau penyelenggaranya itu adalah namanya Swapfiets, Swapfiets. Bagi kalian yang nggak tahu Fiets itu apa, Fiets itu apa, Fiets itu adalah sepeda bahasa Belanda gitu. Jadi memang ini berasal dari Belanda, bukan dari negara lain. Cuma sekarang dia udah expand ke beberapa negara. Nah, kita mulai dari proses awalnya dulu kali ya. Maksudnya gimana proses awalnya? Proses awalnya susah apa enggak? Jujur mudah banget, sangat mudah. Dari websitenya juga sangat intuitif dan sangat mudah banget. Kalau kalian tinggal lihat websitenya juga kayaknya lumayan user friendly banget. Karena aku juga nggak mengalami kesusahan sama sekali dalam apa tuh namanya memilih dan prosedur untuk pertama kali menyewa sepedanya. Bener-bener gampang banget, tinggal diikutin aja, isi alamat, isi nama, data diri, dan segala macam. Nah, setelah itu ke websitenya kalian bikin appointment, mau ngambil jam berapa gitu. Nah, mau ngambil jam berapa itu kalian sesuaiin aja, bisanya jam berapa di kota kalian tentunya ya gitu. Di kota kalian mau ngambil jam berapa gitu. Nah, habis itu setelah di hari H-nya gitu, hari H yang kalian pilih untuk ngambil sepeda, kalian tinggal ya entah jalan kaki atau naik bus atau apapun itu ke tempat Swapfiets store-nya itu, dan kalian langsung bisa ngambil sepedanya di waktu tersebut. Atau ada pilihan juga untuk diantar sepedanya, jadi diantar ke rumah kalian. Itu sangat convenient banget khususnya bagi yang sibuk. Cuma karena aku mengutamakan kecepatan, yang pasti kan kita kalau datang ke sono kan pasti lebih cepat daripada diantar gitu. Kalau diantar kan agak-agak kurang pasti juga kapannya gitu lah. Nah, kalau datang kan kita udah jelas mau datang jam berapa, kapan. Nah, maka dari itu aku ngambil opsi untuk datang ke sana. Nah, setelah datang ke sana, ambil sepeda, dan ya udah selesai gitu. Prosesnya bener-bener mudah banget. Nah, kedua yang aku pengen bicarain juga pembayarannya. Pembayarannya apakah susah apa mudah? Pembayarannya sangat mudah. Kalian bisa pakai kartu bank internasional, ya at least yang ada visanya. Jujur waktu aku pertama kali itu aku pakai Genius, bayar pakai Genius, bank dari Indonesia, Genius. Dan setelah 1 bulan pertama aku ganti ke bank Belanda karena biar auto debitnya lebih mudah, karena aku nggak ada saldo kan di Genius, sekarang saldonya di bank Belandanya gitu. Jadi ya kalau kalian pakai bank Belanda tinggal ganti aja metode pembayarannya dan selesai. Pembayarannya itu auto debit tiap bulannya gitu. Nah, untuk biayanya berapa? Biayanya itu variatif banget. Beberapa kota ada yang beda, ada yang lebih mahal, dan juga beberapa negara juga ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah. Cuma di Belanda ini aku di kota Groningen itu aku bayar 24,9 euro per bulan, yang dimana itu sekitar berarti berapa ya, kita langsung cari aja sekarang. 24,9 euro to IDR itu adalah sekitar, untuk kurs kali sekarang itu adalah 400 ribuan, 408 ribu lebih tepatnya. Iya, kalau dirupiahin sih agak mahal ya. Cuma kalau misalkan kita mau banding sama harga sepeda gitu, beli di toko, let's say sepeda bekas, itu sekitar 100 sampai 200 euro gitu. Sedangkan aku stay di sini kurang lebih hanya 8 bulan. Jadi kurang dari setahun, yang dimana value-nya menurutku sih lebih lebih enak pakai sewa aja ya daripada beli. Kalau beli kan nanti kita harus jual lagi atau gimana gitu. Itu proses yang aku nggak pengen lewatin. Nah, kalau sewa ini kita tinggal sewa ya, begitu kita udah
mau selesai di sini gitu ya udah tinggal kembaliin lagi gitu. Jadi no worries gitu. Itu langsung aja kita ke kelebihan, yaitu sewa itu sendiri merupakan kelebihan untuk aku sendiri. Nah, sewa juga menjadi kekurangan untuk kalian yang stay di sini ya, bakal lebih lama dari 1,5 tahun, karena let's say per bulan 25 euro biar gampang. 25 euro kali 12 itu berapa? Berarti kan udah sekitar 250 euro lebih kan gitu. Jadi ya itu memang lumayan mahal sih itu kalau kalian stay di sini lebih dari setahun. Cuma kalau kalian kurang dari setahun, aku rasa sewa sepeda itu ya value for money-nya oke sih. Dan juga perlu diingat, ini aku ambil varian yang level 2 gitu. Ada empat series yang aku tahu di Swapfits ini. Ada series yang paling rendah, terus yang kedua, ketiga, dan keempat yang paling mahal. Nah, untuk yang paling rendah itu kita cek sekarang harganya berapa. Nah, itu sekarang harganya 19,9 euro. Jadi di bawah 20 euro, itu lebih murah lagi. Tapi yang jadi masalah itu dia remnya cuma dari pedal. Jadi nggak ada rem di tangan gitu, agak-agak ngeri. Dan juga yang lebih aku nggak sukanya lagi, karena itu bakal nyusahin banget, adalah dia nggak ada gearnya. Jadi dia cuma single speed doang, nggak bisa yang kita putar-putar gitu giginya. Sedangkan yang aku pakai itu, sorry, bukan 24,9, ternyata 23,9 euro. Jadi 24 euro per bulan. Jadi yang aku pakai itu yang ada gearnya, itu 7 speed. Jadi kalau misalnya kita nemu agak-agak tanjakan gitu ya gitu, itu jauh lebih enak banget daripada yang nggak ada gearnya, karena bisa kita turunin ke gear paling rendah, jadi putarannya bisa lebih cepat sehingga nggak terlalu berat. Kalau single gear itu nyusahin sih dan bikin capek. Mungkin aku belum terbiasa. Kalau misalnya yang terbiasa dan pengen lebih ngehemat, mungkin bisa ambil yang single gear dan tanpa rem di tangan. Itu harganya 19,9 euro per bulan. Jadi kalau misalnya let's say kalian di sini untuk summer semester atau apapun itu cuma 1 semester misalnya, berarti 6 bulan, itu berarti 20 kali 6 itu 120 euro aja, yang dimana value-nya udah pasti bargain banget kan untuk kalian yang di sini selama 6 bulan. Itu enough untuk harga, cukup. Sekarang kita masuk lagi kepada kelebihan lain dari penyewaan sepeda ini. Apakah kelebihan lainnya? Yaitu kalau misalnya ada apa-apa gitu ya, si Swapfits ini ready gitu. Contoh, misalnya aku belum pernah ngalamin sih, cuma misalnya bannya bocor di tengah jalan gitu ya, amit-amit gitu. Nah, kita tinggal telepon atau bisa book appointment dari aplikasi gitu, nanti langsung ada rescue car yang nyamperin. Aku nggak tahu berapa lama karena aku juga belum pernah ngalamin, dan semoga tidak ngalamin sih, males banget kalau gitu. Cuma ya at least bakal ada rescue car yang datang untuk misalnya ganti ban, atau misalnya kalau misalnya nggak bisa dibenerin di tempat itu, di tempat tersebut, kalian langsung dikasih sepeda yang baru sebagai pengganti. Sepeda kalian yang kalian pakai itu langsung dibawa di mobilnya mereka dan masukin ke bengkel gitu. Jadi ya hal-hal kayak gitu sih yang bikin kayak hati tenang gitu ya. Karena kalau misalnya kita beli sepeda dari orang gitu ya, yang apalagi kalau bekas gitu, lebih rentan rusak misalnya, kita nggak tahu kan mau benerin kemana. Dan ya kalau misalnya rusak di tengah jalan, misalnya rantainya atau bannya atau apanya lah gitu, ya kita harus dorong sepedanya atau ditinggalin di tempat gitu ya kan, itu nyusahin banget gitu. Nah, dengan Swapfits ini ya itu sih kelebihan yang lumayan notable banget gitu, yang kerasa banget bagi kalian yang ngerasain ya. Semoga kita nggak ngerasain ya. Cuma kalau di kondisi darurat seperti itu adalah kelebihan yang sangat-sangat bagus. Nah, kelebihan kedua yang udah aku mention sebelumnya adalah kalau misalnya kita tinggalin tempat ini gitu ya, tinggalin Belanda let's say gitu, karena aku cuma di sini untuk sementara doang, untuk studi sebentar. Kita nggak perlu pusing untuk jual atau nyari pembeli yang mau beli sepeda kita kalau misalkan kita beli. Dengan ini kita tinggal taruh aja, tinggal kasihin aja, karena kontraknya itu cuma 6 bulan gitu. Ya sepedanya juga hingga saat ini 2 bulan ini aku belum pernah ada masalah. Cuma waktu itu satu bermasalah, bukan masalah juga sih, ini kayak sesuatu lah gitu ya, karena bannya itu agak-agak kempes dikit, bukan kempes ya, kurang angin lebih tepatnya gitu, kurang angin. Jadi aku langsung datang ke Swapfits stores-nya, dan mereka tambahin angin, selesai, no charge. Dan aku juga pengen mention juga, lupa mention tadi, kalau misalnya kalian ada apa-apa dengan sepeda, kerusakan yang bukan disebabkan oleh kalian, misalnya kelalaian kalian, misalnya kegeleng mobil. Kalau kegeleng mobil sih pasti kelalaian kalian ya. Cuma kalau misalnya rantainya copot atau bannya
meledak misalnya gitu ya, itu kalian nggak akan di-charge sama sekali gitu. Jadi kalian juga bebas biaya maintenance gitu. Jadi ya itu sih kelebihan-kelebihan yang kalian dapatkan dengan menyewa sepeda khususnya di Swapfits ini. Karena ya aku juga harusnya mention beberapa provider ya, karena di sini lumayan banyak providernya, cuma yang paling populer di sini adalah Swapfits. Nah, untuk kekurangannya ya, apa ya? Kekurangannya mungkin sedikit pricey kalau misalnya kita bandingin sama beli gitu. Cuma menurutku dengan kelebihan-kelebihan yang ditawarkan sih, karena aku cuma di sini cuma 8 bulan, jadi kayak minusnya tuh bedanya dikit gitu ya, berapa euro sih gitu, nggak akan sampai 100 euro gitu bedanya. Jadi ya oke lah dengan semua kelebihan yang udah ditawarkan. Jadi kekurangannya mungkin ada di harga ya sedikit, karena harganya lumayan naik gitu. Apalagi ya kekurangannya adalah nggak ada sih, karena aku belum ngerasain kekurangannya sama sekali hingga bulan kedua kali ini gitu ya. Aku udah pakai full selama 2 bulan dan udah kemana-mana, dari ujung kota ke ujung kota, kemana-mana aku full pakai sepeda, dan aku nggak merasa ada kekurangan yang signifikan sih, nggak ada. Jadi ya udah gitu aja sih untuk video kali ini, karena aku udah cerita pengalamanku menggunakan Swapfits, dan mungkin di sini ada audiens yang udah pernah pakai Swapfits juga dan pengen cerita juga, atau misalnya pengen mention kekurangan yang belum aku sebutin, boleh banget disampaikan di kolom komentar di bawah, karena pengalamanku segini aja. Aku berbicara sesuai realitanya gitu, aku sebutin kelebihannya dan kekurangannya, dan memang belum ada sih kekurangannya hingga saat ini gitu ya. Mungkin nanti aku akan update mungkin di bulan ke-6 gitu. Let's see gitu, apakah ada kekurangan yang nanti akan muncul apa enggak. Semoga enggak ya, karena aku rasa sih ya emang gitu. Swapfits ini udah bagus, makanya dia bisa extend sampai Austria, sampai Spain, sampai Denmark, sampai Germany. Itu lumayan populer juga. Di Jerman kemarin aku lihat banyak sih yang pakai Swapfits, tapi walaupun nggak sebanyak di Belanda ya, cuma ya udah hebat lah Swapfits itu bisa expand ke beberapa negara lainnya di Eropa gitu. Jadi gimana pendapat kalian mengenai si Swapfits ini? Boleh banget disampaikan di kolom komentar di bawah. Apakah ada pertanyaan mengenai Swapfits yang bisa aku jawab? Boleh banget disampaikan di kolom komentar di bawah juga. Jadi sekian aja video kali ini, semoga bermanfaat.